Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 6A dan 6B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Akyas untuk belajar bersama kembali dengan fikih. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dan juga dasar hukum makanan halal. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai jenis-jenis makanan halal. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, untuk makanan halal sendiri jenisnya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, halal menurut zatnya. Kemudian yang kedua, halal menurut cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Dan yang keempat, halal cara menyajikan, mengantarkan, dan menyimpannya. Oke, ada 4 ya. Bapak ulangi lagi. Yang pertama, halal zatnya. Kemudian yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Dan yang keempat, halal cara menyajikan, menyimpan, dan mengantarkannya. Baik, itu yang pertama kita membahas dari makanan halal yang dilihat dari kandungan zatnya. Nah, anak-anak, tentu yang pertama kita perhatikan ketika akan makan sesuatu, ini kita tentukan dulu apakah makanan yang kita makan itu zatnya halal dan baik untuk kita. Untuk makanan yang halal zatnya ini tentu sudah dijelaskan, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita sebagai manusia, kita bisa menentukan apakah makanan itu baik atau buruk untuk kita. Nah, untuk makanan yang halal zatnya ini, yang pertama adalah makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Untuk ketentuannya ini ditentukan di dalam Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas. Kemudian yang kedua, untuk makanan yang halal secara zatnya, ini bermanfaat untuk pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal maupun pikiran, serta tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Kemudian, jenis makanan halal yang kedua, yaitu halal cara memperolehnya. Nah, kita semua tahu anak-anak bahwa pada dasarnya semua makanan itu halal. Sudah nomor 1, kita tahu bahwa zatnya halal. Nah, namun makanan yang halal tersebut bisa menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Nah, misalnya makanan halal, contoh buah atau sayuran yang halal, ketika buah atau sayuran tersebut didapatkan dari hasil mencuri, dari perbuatan menipu maupun hasil riba dan korupsi, maka makanan tersebut menjadi haram karena tidak halal memperolehnya, cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga, jenis makanan halal selanjutnya adalah halal dari cara memprosesnya. Misalnya sudah halal, kita sudah tahu kandungan zatnya, sayur dan buah-buahan yang halal. Nah, namun ketika diproses dengan cara yang salah, dengan diproses dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram. Contohnya, misalnya makanan yang diproses menggunakan alat yang digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan, maka makanan tersebut berubah menjadi haram juga. Dan yang terakhir adalah jenis makanan halal dengan cara menyajikan, mengantarkan, atau menyimpannya. Nah, ketika proses ini menyajikan, mengantarkan, maupun menyimpan bisa merubah dari awalnya makanan yang halal menjadi haram. Contohnya misalkan cara menyajikan makanan halal dengan menggunakan piring atau bejana yang terbuat dari emas. Nah, ini makanan tersebut akan menjadi haram karena cara menyajikan maupun menyimpan dan mengantarkannya menggunakan emas, maka tidak diperbolehkan atau menjadi haram. Nah, tadi kita sudah pelajari ada 4 makanan halal berdasarkan jenisnya. Yang pertama halal menurut zatnya atau kandungannya. Yang kedua halal menurut cara memperolehnya. Yang ketiga halal cara mengolahnya. Dan yang keempat halal cara menyajikan, mengantarkan maupun menyimpannya.
Kemudian yang terakhir Pak Ikas menyampaikan, makanan yang halal menurut agama Islam digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, makanan halal ini semua makanan yang berasal dari laut atau dari air. Yang ketiga, semua binatang ternak, contohnya ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali anjing dan babi. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik atau berburu untuk berburu. Dan yang terakhir, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Pak Akia sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita tahu bisa memilih mana makanan yang halal berdasarkan 4 jenis tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.